Hai, sangka kita suka ngoskare sama Desta. Untuk Niro arigatou gozaimashita. Aku ingin sekarang sepatah kata dari kalian satu-satu. Pertamanya dari Ripai-san, onegaishimasu. Apa aja gitu. Kesannya menurut saya Sapi Sensei itu apa ya, luar biasa sih. Luar biasanya adalah ingin orang lain itu maju, terus mentalnya itu jangan ya, karena Sapi Sensei itu kelihatannya orangnya bukan pemalas gitu, jadi ingin orang lain itu seperti kayak dirinya gitu, terus berteman dengan orang-orang bukan pemalas itu membuat apa ketularan gitu. Gitu. Kayaknya tuh hidup itu sangat berguna banget gitu. Kalau lelahnya sih ya, saya juga pernah ngalamin sampai nggak tidur karena mengerjakan tugas gitu, karena banyak apa kegiatan gitu. Ya misalnya masalah ini dan itu gitu, tapi inget tugas, jadi minum obat nggak tidur aja gitu, terus ngerjain tugas gitu. Nah, itu juga pernah mengalami gitu. Tapi ya menurut saya itu sangat ini banget ya, nggak membedakan orang itu muda, tua, dan yang paling saya itu suka banget itu cuma dua poin. Satu, tidak berbicara tentang agama, dan kedua, tidak berpolitik. Itu yang saya sangat suka gitu. Fokusnya ke belajar. Setuju. Sangat setuju. Sorotori. Itu aja Sensei. Arigatou gozaimasu. Makasih. Kenapa ya? Itu kan politik sama agama itu urusan kita pribadi masing-masing. Ya. Yang saya nggak bisa diukur sama orang gitu, makanya aku nggak, itu masalah agama kita itu urusan kita sama Tuhan, bukan urusan kalian kan gitu. Masalah politik pun juga itu kan masalah selera itu. Kenapa? Kalau kau mau ngomong politik, mau kritik politik, jadi presiden, aku bilang gitu aja sama orang. Ubah semuanya, jangan ngomong di sini, jangan berkoak di sini. Kalau aku ya, kalau ngomong politik, juga nggak pun di politik aja, nggak pun negara aja, perusahaan juga gitu ya. Perusahaan ini, aku nggak pernah ngeluh sama tentang perusahaan ini, tentang perusahaan aku. Kenapa? Kalau kamu punya keluhan terhadap perusahaan ini, kamu jadi sacoknya gitu. Ubah sesuka hatimu gitu. Baru kalau cuma ngeluh-ngeluh itu nggak ada mengubah apa-apanya gitu. Hai, lanjut. Marisang, onegaishimasu, sepatah kata. Sensei sonomai nih, messenger nih. Saya sudah chatting, Sensei, dibaca dulu. Ini desu ka? Hai desu. Hai. Ya, sepatah kata dari saya, mungkin teman-teman yang lain belum tahu. Saya diberi kesempatan pertama oleh Sapri Sensei untuk menjadi salah satu, mungkin yang pertama ya Sensei, murid sedekah dari Sensei. Sensei 3 bulan yang lalu saya hubungi, niatnya cuma sodang, mau ke Jepang seperti apa dengan kondisi seperti ini. Saya pribadi tahun 2007 udah pernah di Jepang 1 tahun di Honggokako. Terus Sapri Sensei menyarankan, sudah kamu ikut saja kelas saya karena posisinya di Indonesia dan mungkin Taiheng juga kalau saya harus ngirim dengan bentuk yen ya Sensei ya. Jadi waktu itu Sensei memutuskan, udah kamu ikut kelas saya gratis. Saya memang mau merencanakan untuk ngasih sedekah seperti itu. Ya alhamdulillah 3 bulan sudah terlampaui dengan segala kesulitan dan tekad bulat. Dan mungkin jarang teman-teman yang tahu bahwa 3 bulan bukan suatu hal yang mudah. Apalagi kalau posisi kita di Indonesia, mungkin kesibukan dan waktunya berbeda sekali dengan teman-teman di Jepang. Saya juga tahu gimana Taihengnya kerja di Jepang.
Dan kondisi corona seperti ini luar biasa sekali, halang rintangnya di Indonesia. Saya pribadi pun juga selama 3 bulan ini sempat 1 kali isolasi mandiri juga. Jadi semua itu saya lakukan dengan ikhlas, dengan benar-benar untuk mendapatkan ilmu dan mental yang dibangun oleh Sapri Sensei ini luar biasa sekali. Saya sendiri juga sebetulnya sudah S1 pendidikan bahasa Jepang. Jadi sebetulnya lucu ini mahasiswa S1 tapi masih belajar terus, itu ya saya sendiri malu lah, belum lulus N3 apalagi N2 dan N1, tapi saya benar-benar kokoro yori hontou ni arigatou gozaimasu. Hai, arigatou gozaimasu. Jadi ya seperti yang disampaikan sama Parisang ya, aku mulai dari Parisang ini mengambil satu program sedekah gitu ya terhadap pelajar yang benar-benar memiliki potensi dari Indonesia, dari kelas N2 juga, N3 juga gitu. Tapi 1 orang aja. Puluhan orang yang daftar. Otomatis aku sistemnya gini ya. Bukan maksudnya itu tujuan ya suatu saat ya kelak ya tersampaikan apa yang ingin aku sampaikan. Kalau mereka sukses gitu ya, kelak di masa depan aku ingin mereka itu membuat hal yang sama seperti aku lakukan ini gitu terhadap orang yang nggak mampu tapi memiliki potensi gitu kan. Dan satu, aku memandang orang itu ya, aku sebenarnya nggak suka mengasihani orang. Kenapa? Karena aku nggak pernah dikasihani orang. Aku selama ini aku rintis sendiri dengan upayaku sendiri. Aku nggak suka sebenarnya ngasih orang. Cuman makanya itu aku memilih murid yang sedekah ini orang yang gimana ya, miskin tapi nggak ngemes gitu. Setuju. Nah, Parisang pun juga ini sebenarnya dia mau bayar. Dia mau bayar, tapi karena dia ibu Indonesia, kebetulan aku udah mau buka program untuk sedekah 1 orang kuotanya. Jadi ya itu aku tawarkan dan dia menerima. Itu terus terang ya, maaf cakap, untuk yang program sedekah ini kalau misalnya absen ataupun tugasnya lelet, nggak langsung aku campakkan. Aku campakkan. Yang berikutnya pun gitu juga gitu. Yang berikutnya pun itu juga ini yang kelas yang akan datang ini udah dapat aku 1 orang yang wah hancur sampai utang sampai jual tanah, jual sawah, tapi tetap berusaha terus belajar bahasa Jepang, mau bayar lagi sama aku. Nah itu aku angkat. Mau bayar utang puluhan juta di bank. Bapak petani, buruh, kepengen terus belajar bahasa Jepang, mengharap suatu saat bisa pergi ke Jepang. Kita itu bukan hanya kasihan, kita melihat potensinya kan gitu. Ya itu orang seperti itu yang harus kita bantu gitu. Jangan yang ngemis. Sensei, aku orang tua nggak punya apa gini. Aku nggak punya duit tapi ingin belajar bahasa Jepang, minat sensei onegaishimasu. Nggak perlu orang seperti itu. Nggak ada kelihatannya dari kegagalannya gagal naik itu nggak terlihat gitu. Aku suka orang yang udah gagal tapi nggak nyerah dia berkali-kali gitu. Wah ini punya mental yang bisa digembleng kan gitu. Nah inilah dia. Jadi tujuanku itu adalah kelak suatu saat orang yang ikut program sedekah ini sukses. Amin. Aku berharap lakukan hal yang sama gitu. Hal yang kecil aja kita mulai gitu berbuat baik ini ya. Nggak mesti harus besar-besar gitu. Dari hal yang kecil aja gitu. Hai, lanjut ke Desi terakhir. Hai. Oh. Kesannya apa ya? Itu bener-bener ini banget sama sensei. Bener-bener didorong buat maju gitu. Jadi ketemu sensei itu bener-bener bersyukur. Kayak yang tadinya males-malesan mau belajar, akhirnya karena tuntutan tanggung jawab jadi mau nggak mau harus ngerjain tugas, harus nyelesain tugas karena memang udah tanggung jawabnya kayak ada beban gitu kalau misalkan nggak diselesain. Jadi ya ketemu sensei itu suatu keberuntungan kalau menurut saya. Hontou ni arigatou gozaimasu. Hai, arigatou gozaimasu, ureshii desu. Hai, terakhir Muhammad Zulkifli. Hai. Apa sih sensei? Apa aja lah, unek-unek juga boleh gitu. Mau menceritakan kekuranganku juga boleh. Terakhir soalnya kan terakhir. Bagaimana di Carata
mengajar itu sensei butuh selalunya ketawa-ketawa. Omusiroi terus sensei. Semua orang teman-teman ketawa-ketawa. Senang sekali belajar sama sensei. Terus kalau kerja tugas banyak godaan sensei. Betul-betul banyak godaan ke sensei, tapi alhamdulillah nih sensei sampai saat ini. Terima kasih banyak sensei. Oke. Itulah namanya hidup ya. Aku cara mengajar itu sistemnya itu ya toki ni yasashiku, toki ni kibishiku. Dalam artinya ada saatnya kita bercanda gitu kan. Kita boleh bercanda dan ada saatnya, tapi pas saat kita membahas belajar kita ya kita harus serius kan gitu. Konnichiwa. Hontou ni 3ヶ月間ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。皆さんまだ試験これからの人もいるかと思いますけど、3ヶ月間とりあえずお疲れ様でした。はい、頑張ります。